Oke, puji Tuhan, kita kembali bertemu untuk kita belajar firman Tuhan sebentar, dalam waktu yang tidak lama, tapi mudah-mudahan yang kita pelajari boleh jadi berkat buat kita semua. Kita akan segera mulai supaya waktunya mencukupi. Kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan kali ini. Kembali kami Tuhan pertemukan melalui Zoom ini Tuhan untuk kami belajar firman-Mu meskipun cara kami berjauhan, tapi kami percaya firman-Mu tidak terbatas dan yang kami pelajari kiranya boleh jadi berkat bagi kami semua. Bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi membangun iman kami dan membuat kami boleh menjadi kenal Tuhan lebih baik lagi melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini kita masuk minggu kedua di tahun yang baru, bulan Januari. Ya, tidak terasa waktu begitu berjalan. Nanti tiba-tiba saja kalian sudah libur lagi, Idul Fitri. Oh, Januari nanti ini juga ada libur, loh ya. Banyak liburnya di akhir bulan ini. Ada libur apa itu, terus Iya, sambung, Pak. sambung libur Imlek itu. Banyak terpotong libur belajarnya. Terus nanti nggak terasa, tiba-tiba sudah tengah tahun, bahkan sudah akhir tahun. Hari ini kita akan coba belajar mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Seri tokoh Alkitab artinya di firman Tuhan di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita teladani, tapi seringkali karena keterbatasan kita tidak sempat atau tidak kadang tidak mengenali orang ini peranannya apa di Alkitab, orang ini sebagai apa. Nah, kita mulai dari manusia pertama yang disebut Adam dan istrinya yaitu Hawa. Saya bacakan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Manusia pertama itu kita sebut dengan nama Adam. Adam itu artinya manusia. Walaupun ketika diciptakan tidak langsung dia diberi nama kamu Adam. Adam itu baru muncul di Kejadian pasal 5. Tapi Hawa itu yang memberi nama Adam. Kamu Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Eh, kita sepakati manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Di sini firman Tuhan berkata, baiklah kita, ada kata kita loh, kok kita? Kita ini siapa? Kita ini sebenarnya dari awal, kita ini kita diberi pembelajaran bahwa ada istilah Tritunggal. Nanti kita akan belajar itu juga. Tiga menjadi satu. Tiga atau satu dalam tiga pribadi. Artinya kita mengenal ada pribadi Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Itu sudah ada sejak masa penciptaan. Jadi Tuhan Yesus sudah ada sejak masa penciptaan dalam apa bentuk sebagai pribadi yang bersama-sama menciptakan. Itu berarti Allahnya tiga, tidak tetap satu yang ada dalam tiga pribadi. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Bapa, kemudian ada yang menjadi juru selamat, lahir ke dunia yang sudah kita peringati bulan lalu, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah tidak lagi di bumi, ada Roh Kudus. Jadi kita ini adalah bahwa ada Tritunggal. Kita diajari dari awal, dari kitab Kejadian ini. Bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Menurut gambar dan rupa itu apa artinya bahwa kita akan belajar nanti di bawah kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Nah, ini ada kata kita lagi menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah. Supaya berkuasa. Manusia diberikan tugas untuk berkuasa atas segala jenis hewan dan seluruh jenis hewan itu apa? Ikan di laut, burung di udara, ternak dan seluruh dan atas seluruh bumi dan binatang-binatang melata. Binatang melata ya, atas ular, kalajengking dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah pembelajaran pertama bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan itu adalah pada hari ke-6.
setelah semua ciptaan selesai. Ciptaan satu, dua, tiga, empat, lima. Mungkin kalian para belajar di sekolah atau sekolah. Yang pertama, apa? Kita akan belajar mengenai Adam dan Hawa ini atau manusia pertama, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Nelva bisa bantu baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita diciptakan menurut eh, untuk hal pekerjaan baik. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu bukan berarti wajah kita ini mirip Tuhan. Mungkin juga kalau digambarkan tuh Tuhan Yesus itu kan kalau waktu hidupnya berjenggot berarti harus berjenggot ya tidak. Artinya apa? Imago menurut gambar dan rupa Allah itu dalam bahasa Yunani yaitu disebut imago Dei. Imago itu adalah gambar. Kalau kalian tahu bahasa komputer atau bahasa eh, digital, gambar itu kan image. Dei itu Tuhan. Jadi imago Dei itu adalah gambaran Tuhan, gambaran Allah. Kalau di lagu Natal itu ada Gloria in excelsis Deo. Deo itu ya Tuhan. Jadi menurut gambar dan rupa Allah ini kita menyerupai Tuhan dalam hal apa? Sifat, kekuasaan, dan karakter yang baik. Sifatnya itu apa? Tadi disampaikan yaitu dalam hal perbuatan baik. Kita diciptakan untuk berbuat baik bagi orang lain. Suka menolong dan murah hati. Itu adalah gambaran dari rupa Allah. Jadi kita anak-anak Tuhan, kalian juga, setiap kita, kalau kita berbuat baik, berarti itu adalah gambaran kita adalah kita menyerupai Tuhan. Kita menyerupai dalam sifatnya Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak berbuat baik, suka mencuri, suka apa korupsi, atau bahkan mungkin melakukan kejahatan yang lain, berarti dia bukan menyerupai gambar dan rupa Tuhan. Tidak tahu menyerupai siapa, yang menyerupai kuasa kegelapan. Sekarang ini kalau kalian mengikuti berita, ada seorang yang sedang viral, eh, melakukan korupsi, diduga sampai 271 triliun atau hampir sampai 300 triliun. Pernah tahu beritanya, Niko? Seorang yang Tahu Pak? tahu ya, terkenal, yang Ya, ganteng, cakep, kaya. Istrinya siapa? Tahu? Artis. Nah, tahu Pak. ya, namanya Sandra Dewi, itu istrinya. Dan mereka suami istri. Sekarang ini sedang dalam tuduhan melakukan korupsi dan dihujat oleh orang se-Indonesia. Saya tidak membahas korupsinya, tapi celakanya, masalahnya mereka adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Yang kalau menikah waktu itu diberkati di gereja. Dan tentu ini menjadi pukulan yang telak. Wah, anak-anak Tuhan kok bangga. Ya bukan bangga, tapi kok mau melakukan korupsi, kok bisa melakukan hal yang seperti itu. Mengambil uang yang bukan miliknya, yang bukan jatahnya. Dan itu tentu mempermalukan sekali. Anak-anak Tuhan yang melakukan hal demikian tentu bukan mewarisi sifat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga ada artis, istrinya, mantan istrinya Gading Martin itu, Giselle. Ya, saya sebut karena memang sudah viral, sudah terkenal. Video porno beredar, video berbuat cabul, berbuat mesum. Ketika sudah beredar banyak, dia membela diri, terus menyebut nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan sebagainya. Tuh, anak Tuhan kok sampai berbuat seperti itu. Berbuat cabul, mesum dengan orang lain yang bukan suaminya, dan videonya beredar. Nah, ini kan tidak mewarisi sifat Tuhan, tidak menurunkan sifat Tuhan. Nah, kita diciptakan untuk hal perbuatan baik, menurunkan sifat Tuhan. Suka menolong, murah hati, atau perbuatan yang baik lah. Jangan sampai nama kita atau nama kekristenan itu dicemarkan. Walaupun manusia ada kelemahan, manusia bisa berbuat salah, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Jangan membuat orang akhirnya, oh ternyata orang Kristen ya sama saja, atau bahkan lebih busuk dari yang lain. Selain dalam sifat Tuhan, manusia juga diberikan kuasa untuk mengelola bumi dan isinya. Kita diberikan leluasa untuk berkuasa atas tumbuhan dan hewan. Kita diberikan hak untuk menikmati dan menjaga. Makanya kan kita bisa makan tumbuhan itu sayur-sayuran, dalam bentuk sayuran, dalam
itu hal yang lain juga. Bahkan untuk menikmati hewan, kita nikmati dalam daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Kita diberikan hak untuk menikmati dan menjaga, bukan untuk merusaknya. Dalam hal kecil aja, sebisanya jangan merusak alam dengan apa? Membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang orang itu tidak berpikir, pokoknya urusannya selesai, buang sampah sembarangan. Atau mengotori alam dan berbuat yang jahat pada hewan. Mengotori alam contohnya apa? Mungkin ada pohon ditulisin apa. Kadang-kadang prihatin juga orang-orang yang suka naik gunung. Nah, ternyata di gunung dia membuat tulisan di batu atau di pohon, saya pernah ke sini, dan sebagainya. Atau I love you. Tapi kan pohonnya jadi mati, jadi rusak. Jadi, tadi beri kekuasaan untuk mengelola bumi dan isinya. Tapi dalam arti apa? Kita untuk mengelola hal yang baik. Tidak berlaku sembarangan pada hewan, pada hewan, dan sebagainya. Eh, tapi menurut Neva, kita kan tidak boleh berlaku sembarangan pada hewan. Tapi mengapa ada hewan-hewan tertentu yang bisa kita bunuh setiap hari? Dia kan hewan-hewan kita bunuh setiap hari yang mengganggu kita. Semut mungkin atau kecoa atau apa. Iya, Boleh enggak? terkadang kan Kenapa? karena ada karena ada beberapa hewan yang merugikan kita dan membahayakan kita, Pak. Ya, saya dulu waktu SMP juga berpikir seperti itu loh. Kita ini kan tidak boleh membunuh hewan. Tapi kenapa kok ada hewan tertentu kita bisa bunuh? Ya, karena memang mereka perkembangbiakannya banyak. Semut kita matikan, dia masih punya banyak teman. Atau kecoa, atau apapun ya, banyak kecil-kecil, tikus bahkan. Kalau memang mengganggu ya, kita bisa berlaku ya bagaimana semestinya. Karena ada orang di agama tertentu itu punya prinsip tidak akan melukai makhluk hidup. Jadi kalau ada nyamuk, dia memilih untuk membuat tempat tidurnya itu tertutup, diberi apa namanya itu, kayak sekat-sekat. Jadi nyamuk tidak bisa masuk. Atau memberi obat dan sebagainya. Tidak berani membunuhnya. Ya, kan tidak semua orang bisa berbuat seperti itu, malah mungkin menyiksa diri. Ya kalau memang ada nyamuk di tubuh kita menggigit ya kita bisa berlaku. Nah, semestinya bisa kita pukul atau apa. Karena memang perkembangbiakannya. Tapi untuk hewan tertentu tentu kita tidak bisa sembarangan. Dan jangan berbuat yang aneh-aneh. Kadang juga ada orang itu yang sampai tidur dengan binatang, tidur dengan kucing, dengan anjingnya, dan sebagainya. Saking sayang. Kita lakukan dengan semestinya, tapi jangan berlebihan. Jadi, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam hal sifat. Juga kita diberikan kekuasaan untuk mengelola bumi dan seisinya. Tapi juga dalam hal karakter yang baik. Apa karakter itu? Bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita berharga dan mulia. Hanya pada manusia, khususnya umat Tuhan kita ini yang ditebus oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa kita ini berharga. Niko bisa bantu baca ayat ini, Yesaya 43 ayat 4. Termasuk sering kita baca. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, hanya kepada umat pilihan Tuhan, yaitu kita ini. Tuhan berkata bahwa kamu berharga di mataku, mulia. Ya, dan kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mati buat kita. Tuhan menebus setiap dosa kita. Dan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita ini berharga dan mulia, karena Tuhan sudah menganggap kita yang berharga. Jangan sampai kita malah menganggap diri kita tidak berharga. Seringkali kita ini merasa minder, merasa tidak berharga. Sekalipun secara ekonomi kita kurang, atau tidak banyak fasilitas yang kita miliki di rumah. Bahkan mungkin juga tidak punya banyak prestasi. Tapi ada satu yang kita banggakan bahwa kita ini diciptakan serupa dengan gambaran. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita diciptakan serupa gambaran. Tidak boleh ada yang berhak mengejek, mengolok kita. Oh, kamu nih seperti ini, kamu itu hitam, kecil atau apa dan sebagainya.
Bahkan kita juga nggak boleh ngolokin orang lain yang mungkin punya kekurangan di tubuhnya, di fisik. Bahkan mungkin kita sendiri merasa, oh aku nggak cantik, aku nggak ganteng. Tapi disadari bahwa kita ini berharga. Tidak selalu orang jatuh cinta pada kita ini karena fisik kita yang baik, yang ganteng, yang cantik. Tapi mungkin karena kita punya prestasi yang baik, punya kelebihan yang lain. Orang bisa punya mungkin menyukai kita, menyayangi kita, menghargai kita dengan sebaik mungkin. Ada orang yang fisiknya baik, dia bisa menghargai dirinya sendiri, atau mungkin tidak menghargai dirinya. Tapi ada juga orang yang fisiknya lemah, fisiknya itu kurang, tapi justru dia tidak menghargai dirinya sendiri. Contohnya apa? Nelva pernah ngikuti nggak kasus ini? Orang namanya Agus, dia nggak punya tangan, tapi sekarang ini sedang viral. Dia dihukum karena apa? Memperkosa beberapa perempuan. Ngikuti nggak di media sosial? Tahu jadi berita? Eh, tahu Pak, tapi nggak terlalu ngikutin banget. Ya, jadi ada seorang di daerah Lombok, di Lombok NTB sana, dia tuh nggak punya tangan, cacat tangannya, dia tidak punya tangan, tapi ternyata bisa memperdayai perempuan, bahkan maaf, diperkosa. Dan ada belasan orang dihitung, satu orang melapor ternyata ada banyak satu persatu. Terusnya juga korbannya, dihitung kalau tidak salah sampai 15 perempuan. Nah itu kan dia berarti tidak menghargai dirinya sendiri. Dia tidak punya kelebihan, punya banyak kekurangan. Orang nggak punya tangan itu kan kekurangannya sudah banyak. Dia sudah berbuat kejahatan, berarti kan tidak menghargai diri sendiri. Orang yang awalnya kasihan jadi nggak kasihan. Orang kalau nggak punya tangan, orang kan kasihan, dibantu, ditolong. Nah, kalau nggak punya tangan, bagaimana dia berpakaian kan ya susah. Orang kan juga kasihan. Tapi kalau dia seperti itu, orang jadi tidak kasihan. Jadi dia sudah punya kekurangan, tapi tidak menghargai diri sendiri. Tapi bagi setiap kita, setiap kalian juga, jangan sampai merasa minder, merasa tidak berharga karena alasan fisik atau karena alasan ekonomi dan alasan apapun juga. Yakinlah bahwa Tuhan itu memandang kita berharga dan sanggup membuat hidup kita uh, istimewa di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Orang akan melihat, oh orang ini ternyata Tuhan pakai luar biasa. Oh ternyata Niko walaupun dari keluarga yang kurang, dia punya prestasi. Eva juga ternyata punya kelebihan yang lain. Jadi ini yang pertama bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan Tuhan. Yang kedua, pembelajaran dari manusia pertama atau Adam dan Hawa ini adalah manusia harus bekerja. Nerva, bacakan lagi Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung-burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, Tuhan itu menciptakan banyak hewan. Hewan yang di darat, yang di laut, yang di air, atau yang di udara. Ada yang di darat itu berjalan dengan semestinya, ada yang melata jalannya itu, atau ngesot, dan sebagainya. Tapi tidak diberi nama, tidak ada namanya. Dan kepada manusia pertama, yaitu Adam, Tuhan memberikan keleluasaan untuk memberi nama. Itu artinya apa? Bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk menganggur dan tidak berbuat apa. Dia bekerja dengan cara apa? Dia datangi hewan satu. Oh, kamu saya beri nama harimau karena kamu buas. Ya, misalkan waktu itu sudah ada harimau atau burung apa yang terbang terus kamu, oh kamu saya namakan burung Raja Wali atau kamu burung gagak. Ya, kan itu banyak sekali jenis hewan yang di darat. Burung pun juga jenisnya banyak. Manusia pertama ini memberi nama. Nama sampai kita kenal sekarang. Ya, misalkan saja memang nama-nama apa hewan-hewan yang dulu itu masih ada sampai sekarang. Sekarangnya begitu. Misalkan gajah dan sebagainya. Walaupun ya
Tentu ada hewan yang sekarang sudah tidak ada. Tapi ini membuktikan bahwa manusia pertama, manusia itu harus bekerja, manusia harus berusaha, manusia harus beraktivitas. Kenapa bekerja? Sebagai bentuk tanggung jawab. Seorang kalau sudah mencapai usia tertentu, harus mulai bekerja untuk cari uang. Kenapa? Itu untuk tanggung jawab pada kehidupan pribadi maupun keluarga. Tanggung jawab pribadi itu apa? Untuk mencukupi dirinya. Kalau memang masih dia tinggal sama orang tua, ya dia juga mencukupi keluarga, mencukupi untuk orang tua. Ketika saya bekerja, orang tua saya masih ada, orang tua saya, papa saya waktu itu sudah tidak ada. Jadi ketika di rumah ya saya makan untuk keperluan ya bersama. Saya tinggal hanya bersama papa saya. Jadi kalau dulu saya diberi makan, gantian saya yang menyediakan makanan. Pulang bekerja saya sediakan makanan. Itu kan saya bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun untuk papa saya. Ketika saya sudah menikah ya tentu untuk keluarga saya. Dan itu adalah bentuk tanggung jawab. Seorang bekerja itu untuk tanggung jawab, bukan sekedar ya memang cari uangnya untuk bertanggung jawab. Demikian juga kalian yang masih usia sekolah, tanggung jawabnya apa? Belajar. Seorang siswa harus tanggung jawab untuk kehidupannya dengan cara belajar. Capai prestasi sebaik mungkin. Diulangi yang sudah dipelajari dan sebagainya. Niko, ke belajarmu setiap hari atau nunggu kalau ulangan biasanya? Atau sempat nggak mengulang yang dipelajari? Sempet Pak, kalau misalnya di sekolah ada yang kurang paham gitu. Dibaca lagi gitu. Iya. Eh, saya dulu waktu mengajar sempat mempunyai gini prinsip, eh, 2 kali 5 itu lebih baik daripada 5 kali 2. Apa maksudnya? 2 kali 5 itu 2 jam selama 5 hari. Ya, kan 5 hari itu kita belajar. Pelajari 2 jam. Waktu di rumah pulang sekolah atau apa waktu ada kesempatan belajar 2 jam. Itu lebih baik nih selama 5 hari. Ya, kan kita anggap Sabtu kan tidak perlu belajar. Itu 1 hari 2 jam, 2 jam, 2 jam. Itu akan lebih efektif daripada apa? 5 kali 2. 5 kali 2 itu apa? Dalam 2 jam mempelajari eh, yang seharusnya kita pelajari setiap hari hanya pelajari 2 jam saja. Biasanya kalau orang mengejar ketika mau ulangan, pelajari 2 jam pelajari semua baca semua. Itu kan tidak. Dia pelajari sedikit, 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 akhirnya jadi kita akan menguasai dengan cepat mungkin. Saya dulu tidak bisa matematika. Saya selalu kalah dengan teman saya. Saya pelajari, walah ternyata begini. Eliminasi, substitusi, dan sebagainya. Tapi sampai sekarang ya saya tidak bisa itu tentang garis-garis. Itu saya kira garis sudut. Ya, rumit kadang-kadang ada. Tapi perhitungan-perhitungan angka saya bisa. Komputer saya dulu juga kalah, tidak bisa karena nggak punya komputer. Ketika belajar, oh ternyata begini. Malah akhirnya saya sempat jadi guru komputer. Jadi dari seorang nggak bisa apa-apa. Ketika SMP ujian praktek komputer, saya termasuk yang dihukum oleh guru, dikeluarkan dari ruangan. Nilai saya jelek sekali, karena memang saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ini bagaimana mengerjakan, saya tidak ngerti. Waktu itu masih belum semudah ini komputernya. Masih penyimpanannya bukan di flash disk, tapi di disket yang ukurannya besar. Disket. Dan saya tidak bisa memahami pemrograman. Sekarang malah saya menghasilkan uang dari komputer melalui konten YouTube, pernah juga jadi guru. Jadi tetap tekuni yang kita sekarang ini kalian hadapi sebagai seorang pelajar. Pelajari sebaik mungkin sampai kalian mencapai prestasi yang maksimal. Jadi manusia harus bekerja sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau masih pelajar, pelajari dengan belajar dengan baik. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa seorang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Niko, bacakan 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, artinya tidak mau bekerja, tidak makan ini merupakan bentuk tanggung jawab. Bukan berarti terus di rumah, oh abang tidak bekerja, nggak boleh makan. Oh kamu tidak belajar, nggak boleh makan. Tidak, tapi artinya dalam hal tanggung jawab.
Kalau seorang ini tidak mau tanggung jawab, dia tidak akan bisa makan. Ya tentu saja kalau orang tidak menghasilkan sesuatu ya dia tidak bisa makan untuk dirinya atau seisi rumahnya. Tadi berikan tanggung jawab untuk kita kerjakan. Baik sebagai orang yang bekerja, yang belajar, atau yang melayani Tuhan. Di situ kita boleh menikmati hasil yang kita kerjakan. Yang kedua, pembelajarannya adalah manusia itu harus bekerja sebagai bentuk tanggung jawab. Tidak boleh malas. Loh Pak, pekerjaan sekarang sulit, susah. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan dari diri kita, dari hidup kita. Dan itu bisa menghasilkan. Yang pertama, pembelajarannya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, manusia itu harus kerja untuk memenuhi kebutuhannya dan menjadi tanggung jawab. Dan yang ketiga, manusia diberikan kebebasan yang terbatas. Nerva, bacakan minta tolong Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, kita sejak kecil kalau sekolah minggu diajarkan bahwa ada pohon di tengah Taman Eden. Jadi di firman Tuhan juga mengatakan semua buah dalam pohon-pohon itu boleh dimakan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu harus dijauhi. Nah, saya sempat berpikir loh, kalau itu kenapa kok Tuhan ciptakan pohon itu? Pernah nggak kalian berpikir demikian? Kalau semua boleh dimakan, ada satu nggak boleh. Kenapa kok harus diciptakan? Hal itu ternyata adalah supaya manusia memiliki kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Tanggung jawab bagaimana? Artinya ada kebebasan yang boleh kita kerjakan. Tapi kebebasan itu tentu ada batasan. Kehidupan kita sekarang ini dimanapun ada aturan yang membatasi supaya kita tidak berjalan dengan semaunya sendiri. Kita menemui peraturan di keluarga, di masyarakat, di sekolah, di tempat bekerja, di gereja, dan dimanapun. Bahkan di rumah pun juga ada peraturan meskipun tidak tertulis. Tapi yang tertulis misalkan di sekolah, harus datang jam berapa, kalau terlambat aturannya apa, hari Senin pakai baju apa. Aturan dibuat supaya kehidupan ini berjalan dengan tertib dan teratur. Apa jadinya kalau di dunia ini tidak ada peraturan atau tata tertib? Semua akan kacau. Peraturan dibuat untuk kita mengendalikan diri. Pohon pengetahuan itu ada di Taman Eden supaya dua orang ini mereka bisa mengendalikan diri sendiri, tidak sembarangan. Contohnya misalkan ada peraturan lalu lintas, kenapa harus pakai helm? Tentu supaya tidak celaka kalau jatuh. Kita tidak bisa, oh semau saya sendiri, saya nggak usah pakai helm. Apalagi kalau ada lampu merah, kita harus berhenti. Kalau tidak, tentu akan mencelakakan orang. Jadi kita tidak bisa hidup sebebas-bebasnya. Kebebasan kita selalu ada batasnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau misalkan orang bisa bebas sebebas-bebasnya itu hanya satu, yaitu ketika di kamar mandi. Dia bebas dari bajunya. Tapi juga itu pun terbatas, ditutupi oleh itu kamar mandi. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan kita adalah kebebasan yang terbatas. Oke, kita tutup sharing kita tadi yang kita pelajari dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Mereka mewarisi sifat Tuhan, gambar dan yang kedua, manusia itu harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Dan yang ketiga, bahwa ada aturan yang kita hadapi. Manusia diberi kebebasan, tapi terbatas. Sharing kita yang terakhir yaitu sehubungan dengan kebebasan yang terbatas tadi. Apakah di rumah kalian juga ada peraturan? Kalau ada, apa? Menurut kalian, memang tidak mungkin tertulis oleh orang tua. Tapi menurut kalian, ini peraturan apa yang ada di kalian? Menurut kalian, ini yang disebut peraturan itu contohnya apa? Kalau di tempat saya, sekeluarga ya tentu eh,
peraturan yang kami maksud peraturan, contohnya misalkan jam 5 itu sudah harus bangun, supaya tidak terburu-buru beraktivitas. Demikian juga kalau sudah selesai makan ya, kalau bisa dicuci sendiri, piring dan sebagainya atau apapun. Jadi menjaga segala sesuatunya dengan baik. Peraturan-peraturan termasuk juga menaruh barang sesuai dengan tempat. Kalau menurut Niko, apa yang menurutmu ini adalah peraturan di rumahmu? Apa saja? Paling mm, nyapu ngepel setiap pagi sama sore, beres-beres rumah lah. Habis itu nyuci piring sendiri, terus mandi harus cepet. Kalau maksudnya cepet tuh kayak jam sekian harus sudah mandi gitu. Habis itu eh, udah sih paling kayak bangun pagi itu kayak tergantung orangnya juga. Kalau mau cepet kerja bangun pagi itu Pak. Ya. Loh, kalau tadi pagi sama sore ngepel, kalau sorenya masih sekolah gimana? Apa pulangnya? Kan Eh sekolahnya sore. biasanya, iya biasanya sih dikerjain sama abang sih, Oh, sama oh mama. pokoknya pagi sama sore itu ada nyapu dan ngepel ya siapa? Iya. Tapi biasanya kalau emang lagi nggak sekolah, biasanya kita berdua yang nyapu ngepel. Ya, itu adalah contoh peraturan bahwa artinya memang orang tuamu ya sayang sama kalian, tapi kan tetap ada hal yang dikerjakan. Itu ya. Kalau menurut Nelva, mungkin ada sesuatu yang berbeda dari yang disampaikan Niko. Apa menurutmu ini adalah peraturan di keluarga di rumahku? Eh, gak ada sih Pak, paling masih sama kayak eh, be- rumah itu kita tuh nggak boleh ninggalin rumah sebelum kita eh, nyapu ngepel di pagi sama sore. Terus kayak buat cuci piring juga gitu. Kalau selesai makan itu wajib langsung cuci piringnya masing-masing, nggak numpuk gitu terus nanti ada yang nyuciin, tapi cuci piring masing-masing. Jadi sebelum meninggalkan rumah itu pokoknya sudah harus nyapu sama ngepel. Iya, pokoknya kalau misalkan walaupun eh, mau pergi nih, nah kayak nanti mau gereja jam 3. Nah, sebelum jam 3 kita harus beberes dulu. Misalkan ada mungkin ya antara sengaja atau tidak sengaja atau capek. Nelva mungkin kelupaan melakukan yang harus dikerjakan, tidak sempat ngepel, atau mungkin tidak sempat cuci piring. Apa yang terjadi? eh paling kalau misalkan kalau apa kalau misalkan paginya udah ngepel udah nyapu terus sorenya tuh mungkin karena ada misalkan ada kegiatan yang ngebuat pulangnya kesorean jadi beresinnya kemalaman paling bilang negosiasi aja sih ke mama, ma sore sore ini nggak ngepel dulu ya. Udah mama maklumin aja dan gak marah. Tapi kalau buat cuci piring, kalau misalkan kelupaan gak nyuci, itu pasti mama marah sih. Oh, jadi ada negosiasi. Ya, ya, itu tadi mengenai bahwa kehidupan kita ini memang bebas, tidak ada yang melarang kita berbuat sesuatu, kebebasan kita pun juga dijamin, tapi ternyata pun tetap ada keterbatasan. Dan itu adalah bentuk tanggung jawab kita, bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang anak. Ketika di sekolah pun kan juga bebas ngapain aja, tapi tetap ada batasan. Batasan itu ya, apa, tidak boleh sembarangan pakai baju, tentu ada batasan seragam, batasan jam masuk, dan sebagainya. Tapi selebihnya tentu kalian bebas untuk berbuat apa saja. Oke, puji Tuhan itu yang kita pelajari hari ini. Minggu lalu siapa yang berdoa? Iko ya. Iya Pak. Ya, Neva. Sekarang doa untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami tentang eh, segala peraturan yang harus kami taati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini, Engkau selalu menyertai kami. Kami serahkan segala kegiatan kami hari ini dan minggu-minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk Pauki yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang Pauki kerjakan, Kau yang selalu berkati, segala kebutuhan dan keperluan Pauki, Kau yang selalu mencukupi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Niko dan Elva dan terima kasih.